Terdengar? Jelas, Pak Edi. Oke, baik. Saudara, pagi ini sesuai dengan minggu ini, saudara, ya, kita fokusnya adalah belajar, kata belajar. Ya, karena kita, saudaraku, adalah pemagangnya Kristus. Nah, banyak hal yang harus kita pelajari dari guru kita. Ya, makanya mulai minggu ini kita fokusnya belajar. Ya. Nah, tema utama kita adalah saudara belajar menjadi tenang dari Yesus, ya. Nah, tapi khusus saudara untuk network kita, ya, network yang ada di tempat ini, kita mau saudaraku mulai minggu ini, ya, kita punya fokus yang sedikit berbeda, ya. Tapi kita mau belajar saudara misinya Kristus dalam pemuritan. Memang kita belajar gaya hidup Yesus, ini luas sekali saudara. Untuk jadi serupa dengan Yesus, kita perlu belajar banyak hal. Ya, belajar apa saudara? Belajar gaya hidupnya dia, ya, bagaimana dia hidup di hadapan Bapa, ya, bagaimana saudaraku kita kemarin bahas juga, ya, dia dibapai, dia saudaraku belajar taat lewat penderitaan, dan kemudian saudaraku dia juga belajar membapai. Nah, tentunya semua itu nanti kita akan perdalam banyak, ya, belajar menjadi tenang. Nah, ini tema minggu ini di Aba Love Industry. Tapi saudaraku khusus kita, saya mau ajak kita melihat, ya, satu hal yang sangat penting saudara, belajar melakukan misinya Kristus. Nah, kita lihat berikutnya, saudara. Pemuritan itu apa, saudara? Nah, pemuritan kan kita udah belajar dengan ayat Matius 11:29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, kita udah belajar ini sebelumnya, ya. Pikul kuk itu sama dengan ikut dia, saudara. Ya, takluk kepada, ya, otoritasnya dan hadiratnya. Ikul kuk itu langkah yang sangat penting, saudara, untuk jadi murid Kristus. Kalau kita nggak pernah pikul kuknya dia, berarti kita nggak bisa jadi muridnya, saudara. Nah, kita udah belajar, ya, banyak penghalang-penghalang, ya, dalam kita, saudara, ikut dia, tinggal di hadiratnya, ya, saudara, banyak penghalang-penghalang. Kita udah belajar minggu-minggu sebelumnya. Nah, saudara, khusus kita minggu ini, kita mau belajar, ya, yaitu saudara Matius 4 ayat 19. Nah, ini sebenarnya ayat yang sama, hanya penekanannya berbeda, ya. Nah, mari kita lihat dengan Matius 4 ayat 19. Ini ketika Tuhan pertama, ya, mengatakan kepada murid-muridnya apa tujuan mengikut dia. Apa tujuan pemuritan itu, saudara? Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Nah, ikut ini, saudara, itulah jadi murid, jadi matetes, ya, jadi apa, saudara, orang yang magang, ya, karena dasar katanya sama, matetes. Matetes itu magang, saudara. Ya, ikutlah aku, maganglah dengan aku, maksudnya gitu, ya. Nah, saudara, lalu Tuhan Yesus kasih tujuannya. Dan kamu akan kujadikan sukses. Amin. Nah, yang amin ini ketiduran, ya. Dan aku, ya, dan kamu akan kujadikan apa? Kaya, betul? Enggak, saudara. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, ini dia, saudara. Ini tujuan utama kita ikut Yesus, saudara. Ya, tujuan utamanya adalah menjadi penjala manusia. Jadi jangan lupa, itu tujuan utama pemuritan, saudara. Ya, bukan pemuritan tujuannya supaya kita sukses, kan banyak pemuritan gitu, saudara.
Ya, yuk pemuritan yuk supaya kamu mencapai potensi maksimal kamu. Nah, itu ada benernya, saudara. Tapi tujuan jelasnya, misinya nggak dijelaskan. Ya, nah orang akhirnya, oh tujuannya buat saya supaya saya kaya, sukses, mencapai potensi maksimal. Bukan itu tujuan pemuritan, saudara. Yesus dari mula berkata tujuan pemuritan adalah menjadi penjala manusia. Wow, ini dia saudara. Ini penting, ya. Nah, jadi saudara dia bilang gini, marilah ikutlah aku. Jadi tujuannya apa? Saudara, bagian saudara adalah saudara ikut dia. Nah, itu sama dengan pikul kuk, saudara. Ya, itu sama. Ya, itu istilah yang sama aja, saudaraku. Ikutlah aku artinya pikullah kuknya dia, ya, tinggal di hadiratnya, jalan bersama dengan dia, tunduk kepada otoritasnya, ya, jalan sama dia. Nanti kalau kita udah jalan sama dia, kita jadi pemagangnya, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, siapa yang akan jadikan? Aku, bukan yang lain. Aku yang akan jadikan kamu penjala manusia. Jadi saudara, ya perjalanan ini indah sekali karena Yesus yang akan jadikan kita penjala manusia. Ya. Nah, saudara, ini luar biasa. Nah, jadi saudara waktu Yesus ngomong kita mesti ngerti konteksnya. Ya. Sebenarnya kata penjala manusia, saudara, kurang tepat. Ya. Sebenarnya saudara mesti ngerti yang dia maksud, ya. Penjala manusia, ya, fishers of men, saudara, penangkap manusia. Nah, kita mesti tahu zaman itu, saudara, dia ngomong konteksnya apa. Nah, mari kita lihat gambar berikutnya, saudara. Menjadi penjala manusia itu apa? Nah, kita di otak kita langsung yang di sebelah kiri. Mancing ikan, kan? Betul nggak, saudara? Apalagi orang yang budayanya nggak pernah ngerti budaya zaman itu, saudara. Yang Yesus maksud bukan mancing ikan, saudara. Tapi lebih tepat menjaring ikan. Nah, ini dia. Karena di Danau Galilea, saudara, semua nelayan tangkap ikan itu pakai jaring. Nah, pakai kapal, pakai jaring, ya. Konteksnya itu. Ya, saudara lihat. Nah, apa bedanya menjaring ikan dengan memancing ikan, saudara? Beda. Ya, kalau mancing ikan itu pekerjaan sendirian, perorangan. Ya, itu dia, saudara, mancing ikan. Tapi kalau menjaring ikan nggak bisa sendirian, minimal berdua, saudara. Ya, minimal tuh. Makanya Yesus mengutus muridnya berdua, tidak sendirian. Nah, kita seringkali nggak nangkep konteksnya. Kita pikir, oh, asal menangkan jiwa. Betul, saudara. Seorang bisa nggak menangkan jiwa? Bisa aja. Ya, tapi dia mesti ada komunitas yang mendukung dia. Boleh aja satu orang yang ngomong, ya, tapi dia punya apa? Teman, saudara. Teman pemancing, rekan. Ya, teman menjala ikan, saudara. Ya, jadi itu sama dengan, saudara, kalau kita ngangkat manusia dari sumur, saudara, ya, kita, saudaraku, ya ada macam-macam. Ada yang pegang talinya, ada yang tarik ke atas, saudaraku, orang itu ya bisa keluar. Jadi nggak satu orang, kalau satu orang kan berat. Jadi ada orang yang pegang talinya, ya ada orang yang turun ke dalam sumur itu, saudara, ya. Tapi kita semua, saudara, kerjasama menarik orang itu keluar, ya. Saudara-saudara, ini seperti kapal penyelamat yang nggak satu orang, saudara. Ada yang nyetir kapal penyelamatnya, ya. Ada yang, saudaraku, ngelihat orang di laut udah mau tenggelam, ada yang bisa berenang, dia berenang, saudaraku. Yang lain pegang talinya. Nah, kerjasama dalam memenangkan jiwa, saudara. Inilah penjaring manusia.
nggak bisa sendirian, ya. Oke, kedua bedanya apa, saudara? Lihat, kalau yang sebelah kiri mancing, ya bahasa Inggrisnya rod fishing, ya itu sampai ngantuk-ngantuk, saudara. Kenapa? Karena nunggu, pasif, nunggu, ya. Umpannya, saudara, kita sediain terus, fish, ya. Kita, saudaraku, lihat kenapa ya? Aduh, nggak mau dimakan, apa kurang lezat ya? Aduh, mungkin ditambahin sedikit ya, bumbu lain lagi, masuk lagi, saudara, mancing lagi. Nah, lihat, saudara. Tapi kalau kalau penjaring ikan itu aktif. Mereka tidak nunggu, mereka datangi tempat ikan, mereka cari. Ya, mereka, saudaraku, kemudian saudaraku launch jaringnya. Nah, kalau udah dapat, saudaraku, mereka tarik, ya. Nah, demikian juga, saudara, orang Kristen hari-hari ini mentalnya kebanyakan pasif. Yang sebelah kiri nunggu. Kita semua model gitu kan, saudara. Coba, ya, mental gereja gede kan gitu, saudara. Ya, kita apa? Kita nunggu. Ya, nah, kita pikir, saudara, mesti pakai umpan. Umpannya supaya jiwa datang apa, saudara, ya? Wah, musik yang bagus. Jiwa baru mah nggak peduli, saudaraku, musik bagus nggak bagus. Wong dia dalam kegelapan. Wong dia, saudaraku, nggak butuh itu. Ya, bukan itu yang menarik dia, saudaraku. Bapak yang menarik dia, saudara. Ya, Roh Kudus yang menarik dia, ya, saudaraku, kepada Yesus. Jadi, ya, kalau kita pikir, oh, umpannya pakai hal-hal yang duniawi, saudara. Ya, nah, atau saudara apa? Wah, khotbah yang menarik, loh. Mereka nggak tertarik, saudaraku, sama khotbah. Uang mereka lagi sesat, ya, mana tahu dia jalannya, saudara. Ya, kalau kita kan gitu, saudara. Ya, kita pikir, wah, jiwa baru itu kalau musiknya, sound systemnya hebat, saudara. Saya mau kasih tahu, saudara, sound system yang ada di itu, saudara, di industri. Wah, itu di dunia cuma ada 2, saudara. Ya, ini waktu kita dipasang, ya. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, nggak ada satu pun jiwa yang datang, saudaraku, sejak itu ke industri karena hebatnya sound systemnya, saudara. Bukan. Ya, nggak ada satupun jiwa datang karena itu. Jadi, saudara, jiwa datang bukan karena kita kita pakai umpan-umpan, ya. Bukan, saudara. Ya. Kita yang mesti aktif datang ke jiwa itu, saudara. Nah, selama lockdown ini, saudara, kemana kita cari jiwa, saudara? Ya, Tuhan bawa mereka melalui, ya, medsos ini, saudara. Makanya, saudara, manfaatkan, ya, smartphone kita. Nah, ini smartphone kalau kita gunakan dengan bijak, saudara, dia jadi alat, saudaraku, untuk kita menangkan jiwa, ya. Nah, kenapa, saudaraku? Ini kan jaringan juga, puji Tuhan, ya. Jadi Tuhan pakai, saudaraku, medsos ini untuk kita bawa jiwa. Mari kita, saudaraku, siapkan diri kita, ya. Nah, makanya pada minggu depan lagi, saudara, kita sudah akan mulai, ya, menjaring ikan, saudara. Haleluya. Yaitu jiwa-jiwa, ya. Nah, saudara siap, ya, praktek ini, saudaraku. Inilah pemuritan. Jadi pemuritan kita diajar oleh Tuhan Yesus memenangkan jiwa. Saudara sudah pernah punya pengalaman ini, saudara? Kalau belum, makanya, saudaraku, mari kita biarkan Yesus, ya, saudaraku, mengajar kita, ya, supaya kita bisa jadi penjala manusia atau penjaring manusia. Ya, kalau jala masih bisa dilakukan 1 orang, saudara. Tapi lebih tepat penjaring sebenarnya. Ya, tapi penjala maksudnya orang juga ngerti, ya. Nah, saudara, tapi sebenarnya penjaring manusia. Mari, saudaraku, kita mau jadi penjaring manusia. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya kita menjadi penjaring manusia?
Belajar dari siapa? Pakarnya. Wah, kenapa saudaraku belajar dari pakarnya? Ya, Yesus datang, dia pakar penjala manusia, saudara. Karena Yesus bilang begini, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Itu tujuan Yesus datang, saudara. Yesus datang tujuan utamanya mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Maka kalau saudara ikut dia, ini tujuan utamanya saudara ikut dia. Ya, dia akan ajar saudara menjadi penjala manusia. Nah, gimana caranya? Tahu caranya? Lihat ayat-ayat berikutnya. Nah, maka kita lihat next. Matius 4, 23 sampai 25. Ya. Nah, ini saudara dikenal sebagai kurikulum vitae-nya guru kita, Yesus. Ya. Kalau saudara ikut seorang saudara master chef, kira-kira apa yang saudara belajar? Ya, belajar masak, betul? Karena ya saudara, kita bisa tahu saudara yang kita ikuti itu dari membaca kurikulum vitae-nya dia, ya. Jadi gini saudara, kalau saudara ikut seorang mekanik, saudara akan belajar apa? Belajar memperbaiki mesin, ya kan? Dari mana saudara tahu? Baca kurikulum vitae-nya. Ya. Kalau saudara ikut saudara seorang dokter, apa yang saudara belajar? Saudara belajar mengobati orang. Ya kan saudara? Nah, bagaimana saudara tahunya? Baca kurikulum vitae-nya dokter itu saudara. Ya, dari kurikulum vitae kita tahu dia siapa. Nah, ini kurikulum vitae-nya Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, sengaja ditulis. Mari kita baca. Kurikulum vitae adalah sebuah tulisan tentang siapakah seseorang itu dan apa yang dia lakukan. Ya, apa yang dia lakukan. Itu kurikulum vitae. Kalau saudara mau lamar kerja, mesti tulis kurikulum vitae. Siapa saudara, identitasnya, dan apa yang saudara lakukan. Mari kita lihat kurikulum vitae-nya Tuhan Yesus, ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Nah, setelah dikatakan ikutlah aku, maka aku jadikan kamu penjala manusia, langsung kurikulum vitae-nya Tuhan Yesus dijelaskan habis itu. Ya, beberapa ayat kemudian. Nah, coba saudara perhatikan ini kurikulum vitae-nya Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus dalam ayat ini? Apakah yang dia lakukan? Saudara bisa jawab? Mari kita lihat ya, yang ditandai merah, saudara. Pertama, siapakah Yesus? Dia pengajar, betul? Ya kan? Nah, kira-kira apa yang dia ngajar, saudara? Ya, kita tahu Yesus cuma ngajar satu pokok pelajaran yang utama, yaitu kerajaan Allah. Jadi Yesus adalah seorang pengajar, dia mengajar tentang bagaimana hidup dalam kerajaan Allah. Ya, itu yang pertama. Dua, siapakah Yesus di sini, saudara? Dia pemberita Injil. Ya kan? Pemberita. Apa yang dia beritakan? Injil kerajaan, saudara. Ya, itulah Yesus, saudaraku. Nah, ketiga, siapakah Yesus di sini, saudara? Penyembuh. Betul? Penyembuh. Ya, apakah yang dia sembuhkan? Segala macam penyakit.
segala penyakit dan kelemahan. Ya, saudara, segala. Perhatikan kata segala. Jadi Yesus nggak pernah nolak. Ya, semua penyakit dia sembuhkan, saudara, di zaman itu. Ya, segala penyakit dia sembuhkan. Kemudian, saudara, ayat 24 di situ katakan, ya, dia sebagai apa, saudara? Ada kata kerasukan di situ. Ya, dia adalah ya pembebas, ya deliverer. Apa yang dia lakukan, saudara? Melepaskan orang dari kuasa kegelapan, ya dari kuasa kegelapan, atau dia melakukan pelayanan, ya pengusiran setan dan pelepasan, saudara. Ya, pengusiran setan dan pelepasan. Pengusiran setan adalah untuk orang yang saudara belum percaya, ya pelepasan adalah untuk orang yang udah percaya. Oke, jadi ini tugas pelayanannya Yesus, saudara. Ya, ini kurikulumnya Tuhan Yesus, saudaraku. Wow, kurikulum vitae-nya, ya. Jadi kalau saudara mau ikut dia, saudara kan pemagangnya dia. Inilah yang dia akan ajarkan saudara, sampai saudara serupa dengan dia nanti bisa lakukan semua hal ini. Ya, jadi inilah misi Tuhan Yesus di dunia ini. Jadi pemuritan, kalau ditanya pemuritan itu apa ya dan apa kurikulumnya, mari kita lihat berikutnya, saudara. Jadi apakah pemuritan itu? Kita lihat PowerPoint berikutnya. Jadi pemuritan adalah menjadi pemagangnya Kristus. Nah, Kristus dalam gambar ini akan bawa kita dari kondisi sekarang, ya kondisi saudara sekarang apa? Misalnya saudara, kondisi sekarang itu saya belum mampu ya mengusir setan, belum punya pengalaman memenangkan jiwa, belum punya pengalaman bagaimana ya saya menjadi penjala manusia. Maka Kristus akan bawa kita, dia yang akan menjadikan kita penjala manusia. Nah, dia udah kasih definisi dan kasih saudaraku penjelasan bagaimana Yesus melakukan ya penjala orang ya atau penjala manusia. Dia udah kasih contoh, saudara. Nah, kita lihat bagaimana Yesus melakukannya. Ya, dia tidak suruh kita langsung menginjil, saudara. Nah, disinilah kesalahan banyak ya gerakan penginjilan hari-hari ini. Mereka langsung menginjil. Kalau Yesus enggak, saudara. Ya, Yesus ya dia saudara mulai dari yang yang ke-1 dulu. Dia menyembuhkan orang sakit. Ya, jadi kalau lihat Yesus dia sembuhin orang sakit aja. Siapa yang dia sembuhin? Malah semua yang sakit ya dan berbagai macam penyakit datang sama dia nggak pernah nolak. Dia sembuhin mereka, saudara. Nah, kemudian saudara, kedua, dia mengusir setan. Ya, dia mengusir setan, saudaraku. Ya, dia lepaskan orang dari ikatan setan, saudara. Ya. Nah, tapi ada orang nanti, saudara, yang saudaraku meresponi. Ya, baru dia, saudaraku, memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya. Nah, kita tahu kalau orang mendengar Injil, maka dia apa, saudaraku, mengalami kelahiran baru. Dia, saudaraku, ya bertobat, percaya kepada Injil, dan dia, saudaraku, masuk ke dalam kerajaan Allah, ya, mendapat hidup yang kekal. Nah, setelah itu Yesus ajarkan bagaimana cara hidup dalam kerajaan Allah. Ya, cara hidup dalam kerajaan Allah. Apa itu, saudara? Kalau kita SPK. Ya, kalau zaman itu apa, saudara? Zaman itu namanya, saudara, khotbah di bukit. Ya, Matius 5, 6, 7. Itu diajarkan kepada jiwa baru, saudara. Ya, bagaimana mereka, saudaraku, ya hidup di dalam kerajaan Allah. Itulah SPK. Ya. Nah, kemudian saudara,
jaringnya apa, saudaraku? Ya, nah inilah jaringnya lah, saudaraku, adalah means-nya, ya, alat penangkap jiwanya. Itulah hafruta atau kompak, ya, dengan diperlengkapi, ya, saudaraku, kompak yang udah diperlengkapi dengan bagaimana mereka, saudaraku, ya, bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, memberitakan Injil, dan kalau jiwanya begitu langsung percaya Tuhan, langsung diajak, ya, belajar SPK, ya, saudaraku, kalau di zaman kita itu. Nah, saudara, jadi inilah yang Tuhan mau ajar kita, saudara, ya, supaya kita mulai minggu depan, saudara, mulai dari sekarang bahkan, ya, kita pergi, saudaraku, ya, kita mau diajar oleh Tuhan Yesus bagaimana kita sebagai pemagangnya nanti punya pengalaman jadi penjala manusia, ya. Nah, mari kita kesempatan ini, saudara, kita jaring jiwa sama-sama, ya. Kenapa, saudara? Bukan cuma jaring perkompak-kompak, tapi kita barengan, jaring raksasa yang kita launch, ya, saudaraku. Kita akan jaring jiwa, saudaraku, rame-rame, ya. Jadi mungkin nanti rencana setahun 2 kali, saudara, kita punya momen jaring jiwa barengan, ya. Kita tangkap jiwa, ya. Gimana caranya? Yesus akan ngajar, saudara. Dia adalah, saudaraku, guru yang ahli, ya, menjaring jiwa, karena dia datang untuk menjaring jiwa, saudara, dan dia pasti akan ngajar kita. Mari kesempatan ini, saudara, kita siapkan diri, ya, saudara, kita mau, saudaraku, tinggal di hadiratnya, ikut dia, saudaraku, tiap hari, belajar dari dia bagaimana kita jaring jiwa. Ya, jadi saya percaya, saudaraku, Tuhan akan pimpin saudara minggu-minggu ini, saudara. 3 minggu ke depan ini, saudara, kita fokus menjadi penjaring manusia, saudara. Haleluya. Bapa, siapkan kami, Tuhan, supaya kami, Tuhan, melalui, Tuhan, medsos ini, kami boleh, Tuhan, pergi ke ladang misi. Karena ini adalah ladang misi yang Engkau, Tuhan, sudah berikan kepada kami. Tuhan, tolong kami, Tuhan, minggu ini, Tuhan. Biar kami, Tuhan, mulai persiapkan diri, Tuhan. Belajar dari Engkau, Tuhan. Bagaimana menjaring jiwa, Tuhan. Tuhan, ajar kami, Tuhan. Minggu-minggu ini kami boleh, Tuhan, peka menemukan orang damai, Tuhan. Tuhan, biarlah kami peka. Ya Tuhan, biarlah kami siap mendoakan orang sakit. Kami siap, Tuhan, mengusir setan. Kami siap, Tuhan, untuk, Tuhan, memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Dan siap langsung mengajarkan orang itu SPK. Bagaimana kami hidup di dalam kerajaan Allah. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan mungkin ke Mardi, ya. Thank you, Pak.